Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada pembahasan sebelumnya, akhirnya Gusangge berhasil mengetahui identitas dari putra keberuntungan dan itu adalah Hoer, pangeran ketiga dari kota kuno Suzaku. Untuk mencari informasi tentangnya, Gusangge mengutus kelompok milik Yinmei yaitu aliansi Huandao. Namun sayangnya, mereka sama sekali tak bisa menemukan informasi apapun karena tampaknya ada seseorang yang sengaja menutupinya dan orang yang dicurigai adalah Tang Huang karena sebagai anggota dari aliansi Huandao, dia juga kekasih Hoer. Langkah awal yang dilakukan Gusangge dan Yinmei dengan melibatkan saudara lelaki Tang Huang yang bernama Tang Tian dengan menjebaknya, dan pastinya rencana tersebut berjalan dengan sangat mulus sehingga setelah itu mereka pun segera bersiap-siap untuk melanjutkan rencananya. Masuk ke cerita saat ini. Di ruang kerjanya, Tang Huang terlihat sedang melakukan sesuatu sembari dia membicarakan tentang kekasihnya Hoer yang mana intinya dia sangat yakin jika berhasil menembus ke ranah Supreme, meskipun Gusangge memiliki Supreme artefak, dia tidak mungkin bisa melakukan apa-apa lagi. Kekuatanku hampir setara dengan ranah secret. Untuk bisa membantu Hoer, aku masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh, pikirnya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dengan kasar. Dia yang terlihat panik lantas memberitahu Tang Huang bahwa saudaranya yaitu Tang Tian telah berperilaku tidak senonoh di kota kuno Holy Spirit. Saat mabuk dia nyaris memperkosa pelayan Yinmei dan saat ini telah ditangkap. Mendengar itu pastinya membuat Tang Huang benar-benar terkejut karena saudara bodohnya yang tidak berguna telah berani membuat masalah dengan klan rubah ekor 9. Namun setelah memikirkannya kembali, Tang Huang merasa bahwa semua itu sedikit mencurigakan karena mau sebodoh apapun saudaranya tidak mungkin berani bertindak sembrono apalagi mencari masalah dengan klan rubah ekor 9. Singkat cerita, karena ternyata Yinmei telah menggunakan Shadow Stone untuk membuat Tang Tian mengakui kesalahannya, kakek mereka yang mengetahuinya benar-benar sangat marah dan memutuskan untuk tidak membantunya. Oleh karena itu, meskipun apa yang dilakukan oleh Tang Tian benar-benar perbuatan yang sangat memalukan terhadap keluarga mereka, Tang Huang memutuskan untuk tetap pergi menemui Yinmei agar bisa membebaskan saudaranya. Tahu bahwa tuannya selalu berselisih dengan Yinmei, gadis sebelumnya yang pastinya bawahan Tang Huang sedikit mengkhawatirkannya. Namun dengan penuh percaya diri, Tang Huang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan alasan bahwa Yinmei tidak mungkin bisa melakukan apa-apa terhadap dirinya karena level kultivasi mereka juga setara. Awalnya Tang Huang sempat berpikir untuk meminta bantuan Hoer, namun dia yang tahu kalau Hoer sedang berada di Suzaku dan bertarung melawan monster dari Absolute Yin, pada akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri. Dan seperti yang dia katakan, Hoer benar-benar sedang menghadapi para monster bersama dengan kelompoknya. Bahkan di antara mereka ada juga Jiang Shushu yang merasa bersimpati pada Hoer karena telah berani berselisih dengan Gusangge. Aneh sekali, kenapa beberapa hari ini mata kananku selalu berkedip, ucap Hoer yang mana itu bisa menjadi pertanda bahwa hidupnya benar-benar tidak aman setelah masuk dalam cengkraman Gusangge meskipun orangnya sendiri belum mengetahuinya. Begitu sampai di tempat Yinmei, tanpa berbasa-basi lagi, Tang Huang langsung menanyakan keberadaan saudaranya dengan nada yang pastinya sedikit kasar. Adapun Yinmei dengan tenangnya dia berkata bahwa Tang Tian baik-baik saja, yang mana melihat sikap itu membuat Tang Huang sangat yakin bahwa saudara bodohnya benar-benar telah tertipu oleh Yinmei.
Langsung saja katakan apa yang sebenarnya kau inginkan, tanya Tang Huang, yang langsung dijawab bahwa jika Tang Huang mau memberikan semua kontrol atas 90% kota kuno pada dirinya, maka Tang Huang bisa membawa Tang Tian. Pastinya Tang Huang tak begitu saja menerimanya karena permintaannya terlalu berlebihan. Namun sayangnya Yin Mei sama sekali tidak peduli. Alhasil mau tak mau Tang Huang menerimanya dengan satu syarat. Dia perlu melihat adiknya terlebih dahulu untuk memastikan apakah dia aman atau tidak. Menurutmu kau harus bertemu seseorang terlebih dahulu, ucap Yin Mei yang membuat Tang Huang sedikit bingung sebelum akhirnya orang yang dimaksud dan pastinya itu adalah Gu Sangge. Melihat sosoknya, Tang Huang langsung waspada dan mengambil jarak bersamaan dengan dia yang juga mengeluarkan sebuah token untuk menghubungi bala bantuan. Akan tetapi usahanya itu sia-sia karena Gu Sangge sendiri berkata bahwa tidak mungkin ada pesan yang bisa keluar dari ruang yang telah dia ciptakan. Bahkan ketika ditanya tentang keberadaannya di sini karena seharusnya dia berada di kota Suzaku untuk melawan monster Absolute Yin, dengan senyum di wajahnya, Gu Sangge hanya menjawab, "Kau pikir itu penting bagiku? Yang perlu kau tahu adalah hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah itu untuk sementara waktu Gu Sangge berusaha menjelaskan pokok permasalahannya pada Tang Huang yang terlihat kebingungan seolah-olah dia tidak menyadari kesalahannya sendiri. Namun intinya di situ Gu Sangge membeberkan semua informasi yang telah dia dapatkan, termasuk Tang Huang yang berusaha menyembunyikan informasi tentang Hu'er dan ingin membantunya melawan dirinya. "Meskipun kau memiliki informanmu sendiri, aku juga memiliki jaringan informasiku sendiri. Aku telah menyelidiki segalanya tentang dia dan tentu saja itu termasuk kau kekasih masa kecilnya," tambah Gu Sangge bersamaan dengan dia yang mengeluarkan guci atau botol kecil yang sering digunakan untuk menyerap jiwa mangsanya. Untuk mempermudah penyebutannya, mungkin kedepannya kita akan menyebut guci tersebut menjadi artefak demonik karena bagaimanapun juga itu adalah peralatan demonik. Di situasi seperti itu, masih sempat-sempatnya Tang Huang mencoba mengancam Gu Sangge menggunakan nama keluarganya. Namun sayangnya, Gu Sangge yang sudah berpindah tempat di belakangnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut karena bagaimanapun juga keluarga Gu bisa dikatakan memiliki status yang jauh lebih tinggi ketimbang keluarga Tang. Sekali lagi Tang Huang mengambil jarak dan kali ini dia berusaha menyerang. Namun pastinya serangannya itu dengan mudah mampu diblokir oleh Gu Sangge. Bahkan setelah itu Yin Mei juga ikut bertindak dengan dia yang langsung menjerat kedua tangan dan kaki Tang Huang menggunakan ekornya. Alhasil yang dapat Tang Huang lakukan hanya bisa meronta-ronta meminta dilepaskan meskipun usahanya itu berakhir sia-sia. Mendengar bahwa Gu Sangge akan menanamkan tanda budak pada dirinya, Tang Huang benar-benar menolaknya, bahkan sampai berkata bahwa dia lebih baik mati daripada dikendalikan olehnya. Akan tetapi semua itu telah diperhitungkan oleh Gu Sangge sehingga setelah itu dia berkata bahwa jika Tang Huang menolak maka dirinya akan menanamkan tanda budak pada Tang Tian kemudian meningkatkan kekuatannya sebelum akhirnya mengirimnya kembali ke keluarga Tang untuk menghancurkan keluarga Tang dari dalam seperti membunuh kedua orang tuanya, kakek dan juga kerabat-kerabatnya. "Dasar kau iblis kejam dan tidak tahu malu," teriak Tang Huang. Namun pada akhirnya mau tak mau dia menerima semua persyaratan Gu Sangge. Namun dengan satu syarat, asalkan Gu Sangge mau bersumpah demi hati daonya untuk tidak membunuh Hu'er. "Meskipun kau tidak memiliki hak untuk bernegosiasi denganku,
Atas rasa belas kasihan aku akan menyetujuinya, jawab singkat Gusangga sebelum akhirnya dia menanamkan tanda budak pada Tang Huang bersamaan dengan dia yang juga bersumpah untuk tidak melanggar janji yang telah mereka buat dengan balasan tubuhnya akan dihancurkan oleh langit dan bumi jika melanggarnya. Meskipun pada dasarnya sumpah tersebut kemungkinan besar tak mungkin bisa berpengaruh pada Gusangga karena bagaimanapun juga selain menjadi karakter utama kita, identitas Gusangga adalah pewaris demonic art. Untuk sedikit menenangkan Tang Huang, Gusangga lantas menjelaskan bahwa selama Hu'er menjauh dari jalannya, memperhatikan perilakunya dan tetap rendah hati, dia tidak akan menyentuhnya. Sehubungan dengan itu juga, Gusangga mulai menebak-nebak, mungkinkah Tang Huang reinkarnasi dari wanita dari sekte Wuya yang pernah diperlihatkan oleh sistem yang juga memiliki beberapa hubungan dengan Shin Wuya. Yakin akan hal itu membuatnya benar-benar sangat senang karena mungkin dia bisa menyaksikan dua putra keberuntungan saling bertarung demi memperebutkan seorang wanita, sehingga yang perlu dilakukan adalah sedikit membantu prosesnya agar hasilnya juga semakin maksimal. Ditanya apa yang harus mereka lakukan pada Tang Tian, Gusangga menyuruh Yinmei untuk mengembalikannya ke keluarga Tang sebelum akhirnya dia pun pergi meninggalkan keduanya karena bagaimanapun juga urusannya di tempat itu telah selesai dan bersiap untuk kembali ke kota Zuzaku dan menangani Absolute Jin. Yinmei, apa sebenarnya hubunganmu? Apakah kau juga diberi tanda budak? Tanya Tang Huang dengan sikap yang jauh lebih jinak ketimbang pertama kali datang. Menjawab itu, Yinmei hanya berkata bahwa hubungannya dengan Gusangga hanyalah seorang pelayan dan terkait tanda budak, dia tidak memilikinya, yang mana jawabannya itu sedikit membuat Tang Huang terkejut karena sebagai seorang Celestial Maiden dari klan Rubah Ekor 9 tidak memiliki sedikit pun rasa malu ketika mengakui dirinya menjadi seorang pelayan. Apa malu? Pencapaian masa depan Master jauh di luar imajinasimu. Menjadi pelayannya tidaklah seburuk itu. Selain itu, aku sudah bahagia selama dia mempunyai waktu untuk mengunjungi dan menggunakan tubuhku, jawab kembali Yinmei. Sekembalinya ke kota Suzaku, Gusangga langsung disambut oleh Su Qingga yang mana identitas aslinya masih Ji Xingxuan. Ditanya apakah ada sesuatu yang terjadi, Ji Xingxuan menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja dan kota Zuzaku tetap tentram karena para siswa akademi sangat berdedikasi dalam mengurus Absolute Jin. Meski begitu, ada berita yang mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di kota kuno Xuanwu, di mana ada beberapa siswa yang kehilangan esensi mereka dan itu dikaitkan dengan perbuatan kultivator demonic art. Tahu bahwa bukan dirinya yang melakukannya, Gusangga sangat yakin bahwa itu pasti perbuatan Su Qingga dan tampaknya dia sedang mengincar Xiang. Niatan dia ini entah mengapa terlihat cukup manis, pikir Gusangga sebelum akhirnya dia masuk ke ruangannya setelah meninggalkan beberapa kata simpati seolah-olah dia berharap Xiang dan kelompoknya baik-baik saja. Masih di kota kuno Suzaku, melihat putranya kembali dengan perasaan sedikit cemas, tetua Suzaku segera menyambutnya untuk menanyakan situasinya. Sambil menenangkan ayahnya, Hu'er lantas berkata bahwa untuk saat ini, krisis yang mereka hadapi terutama para monster di sekitar pintu masuk kota untuk sementara waktu dapat dihindari. Selain Hu'er, ada juga salah satu orang yang melaporkan bahwa pintu masuk lainnya juga telah diurus oleh para murid dari Akademi True Immortal. Akan tetapi, respon dari tetua Zuzaku tak sebaik ketika dia mendengar pencapaian putranya karena dia berpikir, para murid dari akademi hanya mengincar poin untuk ujian mereka dan bukan murni untuk menyelamatkan kota Zuzaku.
Yang lebih konyolnya lagi, dia sangat yakin tanpa bantuan dari Akademi True Immortal, putranya sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan bencana Absolute Yin seorang diri. Tak jauh berbeda dengan ayahnya, Hu'er juga memiliki pemikiran yang sama. Apalagi bisa dikatakan para monster dari Absolute Yin yang dibunuh oleh kelompok Gusangga jauh lebih sedikit daripada monster yang dia bunuh. Meski begitu, Hu'er tetap menyuruh ayahnya untuk tetap tenang karena dari progres tersebut dia benar-benar penasaran apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Gusangga. Mengesampingkan itu semua, Tetua Zuzaku lantas bertanya di manakah Ji Xingxuan, yang langsung dijawab bahwa dia pergi lebih awal karena memiliki urusan penting. Dengan senyum bahagia di wajahnya, Tetua Zuzaku kemudian mengatakan bahwa Nona Tang Huang telah tiba dan sedang menunggu di taman, yang mana hal itu juga membuat Hu'er tersenyum senang sehingga dia pun segera pergi untuk menemuinya. Tak biasanya Tang Huang datang secara tiba-tiba sedikit membuat Hu'er bingung, namun Tang Huang hanya berkata bahwa belakangan ini kesibukannya telah berkurang dan secara kebetulan dia teringat akan sesuatu sehingga alasan dia datang untuk membicarakannya. Ditanya apa itu, meskipun sedikit ragu, Tang Huang akhirnya memberanikan diri untuk mengatakannya, yang mana intinya di situ Tang Huang berusaha membujuk Hu'er agar tidak terlalu terburu-buru dalam membalas dendam terhadap Gusangga yang katanya sangat kejam dan terlalu pintar. Meskipun awalnya Hu'er benar-benar bingung pada perubahan sikap Tang Huang, dengan Tang Huang yang terus memaksa dirinya untuk tidak menjadikan Gusangga sebagai musuh, mau tak mau dia menurutinya, yang pastinya dengan perasaan yang benar-benar bingung karena tiba-tiba Tang Huang mulai membicarakan Gusangga dan bahkan memintanya untuk berhati-hati padanya. Sementara itu di sisi lain, Jiang Susu masih terlihat sibuk bekerja untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Gusangga, yaitu mencari keberadaan Absolute Yin. Dia yang merasa bosan karena harus bekerja sendirian, akhirnya menghubungi Gusangga dan sedikit memprotesnya karena dari awal sampai akhir dia sama sekali belum menampakkan batang hidungnya di hadapan dirinya. Gusangga, aku bukan bawahanmu. Mengapa kau tak melakukan apapun? Bagaimana ini bisa disebut adil? Tambahnya yang malah membuat Gusangga tersenyum senang karena itu artinya Jiang Susu ingin sekali melihat dirinya, dan benar saja ketika Gusangga hanya mengatakan beberapa patah kata membuat Jiang Susu merasa sedih. Kembali lagi ke Hu'er. Dia yang merasa ada yang aneh pada Tang Huang memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah cukup lama berjalan menyusuri kota, Hu'er hanya bisa terkejut karena Tang Huang entah mengapa masuk ke sebuah bangunan yang ternyata adalah rumah bordil. Ternyata Tang Huang datang ke tempat itu untuk bertemu dengan Gusangga yang sudah menunggunya di dalam. Adapun Hu'er, dia yang mengawasi semua itu dari bangunan seberang jalan, sekali lagi hanya bisa terkejut melihat kekasihnya secara diam-diam bertemu dengan musuhnya, sehingga yang dapat dia pikirkan, apakah mungkin keluarga Tang Huang telah menekan dirinya untuk mengambil hati Gusangga. Sambil menikmati hidangan yang disajikan, Tang Huang mulai menjelaskan tentang apa yang telah dia lakukan, dan sebaliknya Gusangga juga berusaha meyakinkan Tang Huang bahwa dia selalu memegang ucapannya, sehingga selama Hu'er tidak memprovokasinya, dia tidak akan memperdulikannya karena di matanya menghancurkan Hu'er sama mudahnya dengan menginjak seekor semut. Mendengar pembicaraan mereka semakin membuat Hu'er yakin bahwa Tang Huang telah ditekan oleh keluarganya, sehingga dengan itu juga Hu'er semakin membenci Gusangga yang katanya hanyalah orang picik yang bergantung pada kekuatan keluarganya.
Sedang serius memikirkan semua itu, tiba-tiba dari arah seberang, Gu Sangga mengatakan niatnya ingin bertemu dengan Tang Huang yang katanya dia merasa sosok Tang Huang cukup menarik sehingga alangkah baiknya jika dia bisa menghangatkan kasurnya sebagai seorang selir. Sudah pasti amarah yang besar langsung dirasakan oleh Hu'er sampai-sampai dia berpikir akan mencincang Gu Sangga hidup-hidup, memotongnya menjadi berkeping-keping, meleburkan tulangnya menjadi debu dan memusnahkan keberadaannya. Namun meskipun marah, sebisa mungkin dia berusaha menahan diri dan terus mendengarkan pembicaraan keduanya. Daripada marah, di sisi lain Tang Huang lebih ke arah terkejut karena menurutnya pemikiran Gu Sangga benar-benar seperti sebuah candaan, karena jika dia benar-benar menginginkan tubuhnya, seharusnya kemarin sudah melakukannya. Siapa yang sedang bercanda? Kebetulan leherku kaku, jadi datang kemari dan pijat leherku, jawab Gu Sangga, dan tanpa sedikit pun perlawanan dengan patuh Tang Huang menurutinya, masih dengan perasaan yang benar-benar bingung pada sikap Gu Sangga yang sulit ditebak. Perasaan marah semakin menumpuk di dalam benak Hu'er, namun ternyata kepalanya masih bisa berpikir dengan jernih sehingga dia yang yakin bahwa Tang Huang pasti sedang merencanakan sesuatu karena dia tidak mungkin bertindak tanpa berpikir. Pada akhirnya Hu'er memutuskan untuk mempercayainya karena bagaimanapun juga jika dia menerobos masuk, hal itu mungkin akan memperburuk situasinya. Gu Sangga, akan kuingat penghinaan hari ini. Suatu hari nanti akan kubuat kau menyesalinya, pikir Hu'er sebelum akhirnya dia pergi. Kalian semua pasti sudah bisa menebak alasan mengapa Gu Sangga bersikap seperti itu, karena sudah pasti dia menyadari tentang keberadaan Hu'er, sehingga setelah Hu'er benar-benar pergi, dia segera menyuruh Tang Huang untuk segera kembali karena hari juga sudah larut, yang mana hal itu sekali lagi hanya bisa membuat Tang Huang kebingungan. Namun satu hal yang pasti, Gu Sangga hanya bisa tersenyum senang setelah menyaksikan ekspresi marah yang dibuat oleh Hu'er. Kalau begitu, sebaiknya aku mengubah sasaranku. Sudah cukup lama Xiang berkeliaran dengan bebas, pikir Gu Sangga. Sementara itu di kota kuno Xuanwu terlihat Yin Xuang yang sedang menyamar sedang meyakinkan Sikron perihal Gu Sangga yang katanya seorang kultivator demonik. Namun pastinya Sikron tak begitu saja mempercayai itu karena Yin Xuang bahkan tidak mempunyai buktinya. Dengan sikap keras kepala, Yin Xuang masih saja terus membujuk Sikron, yakin bahwa serangan-serangan demonik kultivator yang sedang terjadi di kota Xuanwu merupakan perbuatan Gu Sangga. Tetapi sayangnya Sikron masih tetap pada pendiriannya karena dia berpikir bagaimana mungkin bisa Gu Sangga melakukan semua itu padahal dia dan juga kelompoknya ada di kota kuno Zuzaku. Justru sebaliknya, dia lebih mencurigai Yin Xuang yang baru-baru ini dicurigai sebagai dalang dari penyerangan demonik kultivator, meskipun orangnya sendiri menyangkal akan hal itu. Apapun identitasmu yang sebenarnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Namun saat ini kau terlalu lemah, jadi kau tidak pantas berbicara denganku. Kembalilah terus berlatih dan begitu kau bertambah cukup kuat untuk menghidupkan keinginanku untuk bertarung, silakan datang dan bicara padaku, ucap Sikron saat dia mendekat dan menyentuh dada Yin Xuang. Mengabaikan kebingungan Yin Xuang, di detik berikutnya dia melepaskan sebuah teknik yang menghempaskannya dan pada akhirnya Yin Xuang mendarat di kota. Meskipun sedikit dibuat terkejut pada kemampuan Sikron, setelah itu untuk sementara waktu Yin Xuang terus memikirkan beberapa hal sehubungan dengan penyerangan kultivator demonik di kota kuno Xuanwu, yang mana dia sangat yakin Gu Sangga lah dalang dari semua itu, sehingga ada kemungkinan Xiang akan menjadi sasaran berikutnya.
Kekuatan Zekrom juga luar biasa. Jika saja aku bisa meyakinkan dia untuk bergabung dengan kami, bukan tak mungkin kami bisa menang melawan Gusangga, pikirnya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dia berpapasan dengan orang yang tak terduga, dan itu adalah Yin Mei. Karena pada dasarnya Yin Xuang menyukainya, dia beranggapan bahwa pertemuan mereka mungkin sebuah takdir yang telah ditentukan oleh langit. Meskipun situasiku sedang mendesak sekarang, aku bukan lagi bocah penjaga kandang kuda yang hina. Aku mampu berdiri sejajar dengannya. Meskipun Yin Mei pernah diselamatkan oleh Gusangga, dia mungkin belum tahu sifat aslinya, jadi aku harus memperingatinya, pikir Yin Xuang yang sangat yakin. Setelah membongkar kedok Gusangga, Yin Mei akan jatuh dalam pelukannya tanpa tahu bahwa semua itu adalah sesuatu yang telah diatur oleh Gusangga. Berpindah ke wilayah kota Xinglong. Tak seperti kelompok lain yang sibuk menghadapi Absolute Yin, Xian Er terlihat masih bersikap santai sembari dia yang juga mencoba melatih beberapa teknik baru, di antaranya Diamond Indestructible Body, meskipun pada akhirnya dia mengurungkan niatnya itu karena teknik tersebut lebih cocok digunakan oleh seorang pria karena bisa membentuk otot tubuh. Tiba-tiba terjadi sebuah guncangan yang cukup besar sehingga dia yang panik segera keluar untuk mengeceknya. Akan tetapi hal tak terduga terjadi karena di luar muncul sesosok orang misterius yang saat ini telah menangkap Xing Xiaoyi, dan Xing Feng terlihat terkapar tak sadarkan diri di tanah. "Siapa kau? Lepaskan dia!" teriak Xian Er. Namun sayangnya sosok misterius tersebut sama sekali tak menghiraukan pertanyaan itu, sehingga dia pun segera melepaskan sebuah serangan yang sayangnya juga serangan itu dengan mudah ditepis olehnya sebelum dia akhirnya pergi entah kemana. Melihat itu, Xian Er hanya bisa menggertakkan giginya karena jika dia tahu pihak lain sekuat itu, seharusnya dia menggunakan teknik kuat dari awal agar bisa menyelamatkan Xing Xiaoyi. Tak butuh lama, Phoenix Maiden akhirnya datang sehingga dia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Sambil berlari mendekati Xing Feng, Xian Er lantas menjelaskan bahwa telah terjadi serangan musuh dan bahkan Xing Xiaoyi telah diculik. Melihat keadaan Xing Feng, Xian Er sedikit bingung karena entah mengapa ada sebuah aura aneh yang melindungi Xing Feng, dan itu berasal dari sebuah botol aneh yang sedikit keluar dari dalam pakaian. Phoenix Maiden memberikan saran agar sebaiknya mereka segera memberitahu akademi tentang kejadian tersebut karena bagaimanapun juga Xing Xiaoyi telah dianggap sebagai harta penting oleh para elder, sehingga mereka menduga tujuan pihak lain adalah mengincar tubuh Immortal Demon Body miliknya. Daripada langsung menghubungi akademi, pertama-tama Xian Er memutuskan untuk menghubungi kakaknya terlebih dahulu, berharap dia mempunyai solusi. Apalagi sebelum ujian dimulai, Gusangga pernah berjanji pada salah satu elder untuk menjaga keduanya. Menggunakan sebuah artefak, Xian Er segera menghubungi kakaknya dan langsung terhubung, sehingga dia pun segera menjelaskan bahwa masalah besar telah terjadi di mana Xing Feng telah diserang dan nyawanya terancam, dan yang lebih buruknya lagi Xing Xiaoyi bahkan telah diculik. "Dasar kau ini benar-benar tidak berguna sama sekali. Kau bahkan tak bisa melindungi keduanya," ucap Gusangga sedikit menggoda adiknya, yang mana hal itu pastinya membuat Xian Er berteriak kesal karena lawan yang dia hadapi setidaknya berada di ranah Great Secret. Namun satu hal yang pasti, dalang dibalik penyerangan sebelumnya ternyata tak lain adalah Gusangga sendiri, karena ketika dia yang saat ini berada di dimensi ruangnya hendak pergi, terlihat jelas di belakangnya ada sosok Xing Xiaoyi yang masih tak sadarkan diri.
Tak butuh lama akhirnya Xing Feng sadar dengan dia yang langsung meneriaki adiknya. Bahkan di tempat itu dua elder telah datang dan di antara mereka adalah Elder Li. Dengan segera Xing Feng berlutut dan meminta bantuan pada para elder yang mana mereka juga menyuruhnya untuk tenang dan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari apa yang dijelaskan oleh Xing Feng, dikatakan bahwa malam itu atau malam kejadian, dia dan juga adiknya sedang berlatih di halaman dan tiba-tiba seorang pria berjubah hitam menerobos masuk dan bahkan pria misterius itu mengetahui tentang Xing Xiaoyi yang memiliki tubuh Immortal Demon Body. Aku mencoba melindunginya tapi kekuatanku tak sebanding tambahnya. Dengan cerita itu, keduanya mulai menebak-nebak apakah mungkin semua itu ada kaitannya dengan Demonic Cultivator karena tampaknya pihak lain benar-benar mengincar Immortal Demon Body. Menunjukkan artefak yang sebelumnya melindungi Xing Feng, Elder Li lantas menanyakannya karena bagaimanapun juga dia benar-benar tak menyangka Xing Feng memiliki benda seperti itu karena jika tidak dia benar-benar sudah mati. Xing Feng hanya bisa meminta maaf karena dia benar-benar tidak bermaksud menyembunyikan artefak tersebut. Akan tetapi, alasan mengapa kedua elder menanyakan tentang artefak tersebut bukan untuk memarahinya, justru sebaliknya, mereka mungkin bisa melacak orang misterius yang telah mencuri Xing Xiaoyi karena dapat dipastikan artefak yang dibawa oleh Xing Feng adalah salah satu dari Seven Heavenly Artifact yang selain memiliki kekuatan pertahanan, dia juga bisa menyerap esensi teknik lawan. Jadi untuk melacak orang yang membawa Xing Xiaoyi, kau hanya perlu melepaskan energi orang itu yang tersimpan di botol ini, tambah Elder Li. Dengan segera Xing Feng melakukan apa yang diperintah oleh Elder Li dan begitu bisa merasakan energi yang dikeluarkan hanya bisa membuat para elder terkejut karena energinya sendiri benar-benar sangat familiar bagi mereka. Bukannya para elder, ketika ditanya siapakah itu, Phoenix Maiden lah yang menjelaskan bahwa energi tersebut benar-benar mirip seperti milik Purple Sun Celestial Lord Xiang. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Xianer langsung mempercayai itu karena dari awal bertemu dia merasa Xiang adalah orang jahat. Namun yang pasti, Phoenix Maiden hanya bisa bertanya-tanya kenapa Xiang melakukan semua itu dan apakah dia benar-benar telah bersekutu dengan Demonic Cultivator. Sekali lagi Xing Feng hanya bisa memohon agar adiknya bisa diselamatkan. Akan tetapi para elder sedikit ragu karena masalah tersebut tak sesederhana yang mereka pikirkan sebab Xiang memiliki dukungan dari sekte Purple Pavilion. Tak menyerah begitu saja, Xing Feng akhirnya meminta bantuan pada Xianer, bahkan dia sampai berkata bahwa Gusangga pasti akan membantu jika diminta oleh adiknya karena dia merupakan sosok yang sangat sayang pada adiknya. Namun yang pasti dengan kekuatannya yang menembus langit serta statusnya sebagai pewaris utama keluarga Gu, meskipun berhadapan dengan Purple Pavilion, semua itu tak ada apa-apa baginya. Lucunya, Xianer malah mulai mempermasalahkan kata-kata Xing Feng sehubungan dengan kakaknya yang katanya sangat menyayangi dirinya. Oleh karena itu, dengan sikap yang sedikit panik dan malu, dia berusaha menghentikan Xing Feng agar tidak terus mengatakan hal-hal memalukan seperti itu. Sedang memperdebatkan semua itu, tiba-tiba Gusangga muncul yang pastinya benar-benar membuat Xianer dan semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Bahkan Phoenix Maiden sampai berpikir bahwa tampaknya Gusangga benar-benar sangat peduli pada adiknya karena dia datang dengan sangat cepat. Seperti sebelumnya, Xing Feng hendak meminta bantuan, namun dia segera dihentikan oleh Gusangga dengan alasan bahwa dia sudah mendengarnya dari adiknya. Oleh karena itu, sebagai seorang kakak, dirinya pasti akan terlibat pada permasalahan adiknya yang tak mungkin bisa dia hindari karena bagaimanapun juga, sebagai pemimpin regu, Xianer memiliki tanggung jawab untuk menjaga anggotanya.
Kata-kata manis yang dilontarkan oleh Gu Sangga sudah pasti mampu menipu semua orang. Apalagi dia sampai menyuruh para elder untuk menyerahkan masalah tersebut pada dirinya, khususnya menghadapi Purple Pavilion. Adapun Xing Feng, dia benar-benar sangat berterima kasih. Sebagai balas budi, dia bahkan sampai menawarkan artefak miliknya yang disebut Celestial Flash atau labu surgawi sebagai bayarannya. Apa yang kau lakukan? Kau kira aku orang macam apa? Apakah kau pikir aku datang untuk item itu? Simpan saja untukmu sendiri, itu lebih berguna untukmu, ucap Gu Sangga seolah-olah artefak labu surgawi yang termasuk dalam Seven Heavenly Artifact hanya benda sepele di matanya. Namun hal itu malah membuat Xing Feng semakin yakin untuk memberikannya karena dia sendiri merasa benda seperti itu jauh lebih berguna di tangan Gu Sangga ketimbang dirinya yang hanya seorang kultivator lemah. Apalagi dia juga merasa harus membalas budi atas pertolongan Gu Sangga sebelumnya sewaktu mereka akan memasuki Akademi True Immortal. Singkat cerita, pada akhirnya seperti orang yang benar-benar terpaksa, Gu Sangga memutuskan untuk menerimanya. Dari semua orang, mungkin hanya Xian Er yang berpikir bahwa kakaknya hanya bersikap malu-malu tapi sebenarnya mau. Namun satu hal yang pasti, itu semua merupakan rencana yang telah disusun matang-matang oleh Gu Sangga karena jika kalian ingat, sebelumnya dia berencana membuat Xing Feng secara sukarela menyerahkan artefak tersebut pada dirinya. Untuk saat ini aku akan menyimpannya untukmu. Di masa depan, saat kau lebih kuat, aku akan mengembalikannya, ucap Gu Sangga. Setelah itu, tanpa berbasa-basi lagi, Gu Sangga langsung memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan sebuah rumor, dan itu tentang Xiang yang telah menculik Xing Xiaoyi. Sebelum pergi, dia sedikit menggoda adiknya dengan mengambil gelas yang ada di tangannya dan langsung meminumnya, sembari dia yang juga mengatakan bahwa adiknya benar-benar selalu merepotkan dirinya. Seperti biasa, pertengkaran antara kakak dan adik terjadi sebelum akhirnya Gu Sangga pergi. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jangan rindu, soalnya berat, ucapnya yang membuat Xian Er semakin kesal. Di Xuanwu, Shikron akhirnya menerima berita tentang rumor yang disebarkan oleh bawahan Gu Sangga. Sehubungan dengan itu juga, dia menjadi sangat yakin bahwa Yin Xuang dan juga Xiang tampaknya telah bekerja sama karena setelah merangkai semua kejadian-kejadian yang sedang terjadi, dikatakan bahwa Xiang telah menemukan jejak demonik kultivator dan sudah mengejarnya selama berhari-hari. Tetapi sekarang di Xinglong, pemilik Immortal Demon Body telah diculik oleh orang misterius yang menggunakan primordial purple key yang sama seperti Xiang. Dengan pemikirannya yang katanya sangat bijaksana, setelah itu Shikron mulai membicarakan tentang Gu Sangga yang katanya terlalu bodoh dan tidak layak menjadi saingan dirinya tanpa tahu bahwa semua kekacauan yang sedang terjadi, otak di balik semua itu adalah Gu Sangga. Berpindah ke kota Baihu. Di tempat itu, Yu Mingkong dan kelompoknya terus berusaha menghadapi para monster-monster Absolute Yin yang terus mengamuk. Meskipun sebagian besar dari mereka cukup kesulitan menghadapi monster-monster elit, dengan adanya Yu Mingkong dan juga Zijin, semua masalah itu dengan mudah bisa dihadapi. Semua monster di tempat ini hampir musnah semua. Kita benar-benar hebat, ucap Zijin saat mereka sedikit bersantai di atas benteng. Menanggapi itu, Yu Mingkong malah mengkritik Zijin yang mana sebagai Holy Maiden dari Istana Ancestral, menurutnya dia terlalu malas meskipun orangnya sendiri langsung mengelak dengan berkata bahwa dia juga sudah berkontribusi tetapi tentunya tak sebesar Yu Mingkong. Mengubah topik pembicaraan, Zijin mulai membicarakan tentang rumor penculikan Xing Xiaoyi, terutama tindakan Gu Sangga yang tanpa ragu-ragu langsung pergi meninggalkan kota kuno Zuzaku untuk bertemu dan mengambil tanggung jawab adiknya.
Meskipun dari sudut pandang Zijin, tindakan yang dilakukan oleh Gusangga sangatlah luar biasa. Yu Mingkong yang tahu sifat asli dari suaminya sama sekali tak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia merasa bersimpati pada Xian Er karena lagi-lagi digunakan sebagai bidak oleh kakaknya. Semakin banyak membicarakannya, entah mengapa secara perlahan Zijin mulai menggoda Yu Mingkong dengan membahas Gusangga serta hutang budi terhadap dirinya. Namun sayangnya Yu Mingkong sama sekali tidak peduli. Di sisi lain, Gusangga sedang berada di kota Xuanwu untuk melanjutkan rencananya karena Yinmei sendiri sudah berada dalam posisinya. Untuk Yinmei sendiri, sudah pasti saat ini dia sedang bersama dengan Yin Xuang. Namun situasinya, Yinmei bersikap seolah-olah dia tidak mengetahui tentang identitas Yin Xuang. Selayaknya pertemuan mereka murni karena Yinmei ingin mengetahui identitas Yin Xuang yang telah mengikutinya secara diam-diam beberapa hari terakhir. Sudah berhari-hari kau mengikutiku, sebenarnya apa tujuannya? Tanya Yinmei dengan sikap yang terlihat layaknya orang kesal. Menanggapi itu, Yin Xuang mulai beralasan bahwa sebenarnya dia telah lama mengagumi Yinmei sebagai Nintel Celestial Maiden. Jangan takut, aku ini orang yang baik, tambahnya yang membuat Yinmei sedikit tertawa seolah-olah dia sudah tidak terlalu waspada terhadap Yin Xuang. Bahkan dia sampai mengatakan bahwa pihak lain terasa tak asing baginya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat Yin Xuang terkejut dan bertanya-tanya, apakah mungkin Yinmei masih mengingat dirinya. Tak seperti sebelumnya, dengan senyum ramah di wajahnya, Yinmei segera bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Yin Xuang, dan sama ampuhnya seperti masternya, akting yang ditunjukkan oleh Yinmei mampu memikat lawannya. Setelah yakin bahwa Yinmei masih orang yang sama, berpikir bahwa apapun yang terjadi dirinya pasti akan melindunginya, Yin Xuang akhirnya mengatakannya, yang mana intinya dia memiliki sebuah rahasia tentang identitas dari Demonic Cultivator. Soal itu aku sudah tahu, dia adalah Yin Xuang, ucap Yinmei yang membuat Yin Xuang cukup terkejut. Sehingga setelah itu dia kembali menjelaskan bahwa Yin Xuang sebenarnya telah difitnah karena identitas dari Demonic Cultivator adalah orang lain. Ditanya siapakah itu, dia pun langsung menjawab bahwa orang itu adalah Gusangga yang meskipun tampak terhormat, tetapi sebenarnya dia memiliki sifat yang licik. Oleh karena itu, Yin Xuang menyuruh Yinmei menjauh darinya karena dia sangatlah berbahaya. Melihat respon Yinmei yang tampak biasa hanya bisa membuatnya bingung. Setelah itu, dengan senyum di wajahnya, Yinmei lantas berkata bahwa dia memang sudah mengetahuinya, dan bersamaan dengan itu juga ternyata sosok Gusangga saat ini sudah ada tepat di belakang Yin Xuang. Wah, tega sekali kau menuduhku tanpa bukti, Heavenly Prince Yin Xuang, atau harus kupanggil bocah kandang kuda, ucap Gusangga. Dengan keringat yang mulai menetes, meskipun awalnya terkejut mengenai identitas masa lalunya yang diketahui, Yin Xuang segera menyerang. Namun pastinya serangannya dengan mudah dihindari oleh Gusangga yang langsung berpindah tepat di depan Yinmei. Aku tahu segalanya tentangmu, identitasmu, latar belakang, serta tujuan semuanya ada dalam genggamanku. Bahkan situasimu sekarang termasuk ke dalam rencanaku, tambah Gusangga yang semakin menyulut emosi Yin Xuang. Oleh karena itu, sekali lagi dia menyerang. Namun sayangnya itulah yang diharapkan oleh Gusangga karena tiba-tiba Yinmei berdiri tepat di lintasan serangannya, meninggalkan Gusangga yang secara perlahan pergi menggunakan teknik ruang waktunya. Alhasil, serangan tersebut berhasil membuat sebuah ledakan yang cukup besar dan menghempaskan Yinmei keluar.
Melihat keributan itu, pastinya orang-orang di kota hanya bisa terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi, sehingga dengan segera Yin Mei langsung berteriak bahwa Yin Xuang si demonic cultivator ada di sini. Dalam sekejap mata, tatapan semua orang langsung tertuju pada Yin Xuang yang terlihat benar-benar bingung. Apalagi dia merasa telah menahan kekuatannya, yang mana di level itu kekuatannya tak mungkin bisa melukai Yin Mei. Tak butuh lama seseorang datang, dan itu adalah kakak Yin Xuang yang datang bersama Ying Yu dan juga Jin Shan. Dan pastinya dia benar-benar terlihat sangat marah sampai-sampai berkata akan memusnahkan adiknya sendiri yang telah dicap sebagai pengkhianat agar bisa membersihkan aib Heavenly Mountain. Aku diam-diam datang ke sini begitu mendengar ada orang kuat yang terluka di Xuanwu. Entah bagaimana caramu bersekongkol dengan Xiang, tapi kau tak bisa membodohiku, teriak sang kakak melihat Yin Xuang yang benar-benar terkejut. Singkat cerita, pada akhirnya Yin Xuang memutuskan untuk melarikan diri. Apalagi Gu Sangge juga sudah menghilang, sehingga tak mungkin baginya untuk bisa meredakan permasalahan tersebut. Awalnya Jin Shan ingin tetap tinggal untuk membantu Yin Mei, namun dia segera diteriaki oleh kakak Yin Xuang untuk membantu dirinya mengejar si pengkhianat daripada menggoda wanita. Bersamaan dengan orang-orang yang masih membicarakan masalah tersebut, Ying Yu terlihat sedikit sedih melihat kakaknya menjadi seperti itu. Adapun Yin Mei, dia hanya bisa tersenyum senang karena rencananya berjalan dengan lancar meskipun Yin Xuang tidak sepenuhnya bodoh. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.